Agama adalah salah satu hal yang berada di ranah privasi, termasuk artis Indonesia yang mengaku tidak punya agama. Kemudian setiap orang juga memiliki hak untuk memilihnya dan menjalankan keyakinannya dengan aman dan nyaman. Namun, beberapa artis ini mengaku pernah menjadi seseorang yang tidak meyakini agama tertentu atau ateis. Mereka adalah selebriti terkenal di tanah air. Walaupun begitu, ada beberapa artis yang secara terbuka mengatakan bahwa dirinya tidak memilih agama tertentu. Beberapa di antaranya menceritakan perjalanan dari tidak memilih agama sampai akhirnya kini sudah memeluk agama masing-masing sesuai kepercayaan. Berikut adalah ulasan tentang artis Indonesia yang mengaku tidak punya agama alias ateis. Choky Pardede. Komika yang kerap tampil dengan tretan muslim ini dikenal sebagai salah satu komedian yang secara terbuka menyatakan keyakinannya tak memiliki agama alias ateis. Sebelumnya Choky memeluk agama Kristen. Namun ia kemudian melepas keyakinan tersebut dan memilih tak mempercayai agama. Meski demikian, ia tetap membuka pergaulannya dengan orang-orang beragama seperti tretan muslim, Pendeta Yeri, hingga Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Pandji Pragiwaksono. Baru terungkap kalau Pandji Pragiwaksono ternyata sempat lama tak percaya adanya Tuhan. Cerita spiritual ini dibeberkan Pandji saat berbincang dengan Daniel Mananta di kanal YouTube Daniel Mananta Network. Pandji bilang kalau dia tak percaya Tuhan karena terpengaruh seorang teman satu komplek yang dijadikan idola. Dia waktu itu duduk di bangku SMP, sementara sang idola merupakan siswa SMA. Meski tak percaya Tuhan, Pandji Pragiwaksono tetap mendirikan sholat. Bukan atas kesadaran dan meyakini adanya Tuhan, dia melakukan itu cuma karena menghindari tekanan sosial. Hingga pada suatu waktu, Pandji yang saat itu kuliah di Bandung didatangi sang ayah. Ayahnya memberikan sebuah buku karya Quraisy Shihab. Pandji membaca buku tersebut dan menemukan jawaban yang dipertanyakan selama ini. Maka sejak saat itu, dia percaya kalau Tuhan itu ada. Dena Rahman. Dena Rahman memutuskan menjadi ateis karena merasa dirinya berbeda dari orang-orang pada umumnya. Terlahir sebagai pria, Dena merasa tidak percaya Tuhan sekaligus mempertanyakan mengapa identitas gendernya berbeda. Hingga akhirnya, Dena Rahman mendapatkan hidayah saat mengunjungi gereja di Amerika Serikat. Ia pun memutuskan pindah agama dari Islam ke Nasrani setelah sempat mengaku sebagai ateis. Mongol Stress. Komedian Mongol Stress pemuja setan di masa lalunya. Mongol menyebut pemuja setan lebih baik karena agama sering menghakimi manusia yang berbeda. Mongol jadi pemuja setan atau satanik sebelum dirinya memutuskan menjadi penganut agama Kristen. Mongol pun mengungkapkan bahwa sebenarnya menjadi pemuja setan lebih baik dibanding jadi penganut agama. Hal itu diungkapkan Mongol saat tampil di podcast Deddy Corbuzier. Awalnya Mongol menceritakan perkenalan pertamanya dengan satanik dimulai saat usianya masuk 14 tahun. Kala itu, dia bukan hanya menjalankan ritual-ritual tak biasa, melainkan juga turut menghujat Tuhan dan menanamkan kebencian terhadap nabi-nabi di agama tertentu. Menariknya, meski kini sudah bertaubat dan memeluk agama Kristen, namun Mongol merasa satanisme tetap menjadi ajaran yang masuk akal. Kepercayaan tersebut tak menuntut banyak hal seperti agama-agama lainnya. Selain itu, penganut satanisme juga lebih sering membantu sesama. Bahkan, saat ditanya mengenai kekurangan atau kejelekan satanik, dia tak mampu menjawabnya. Sebab sejauh ini, dia merasa ajaran tersebut mengandung banyak kebaikan. Mongol dalam tayangan podcast Deddy Corbuzier tersebut juga mengungkapkan bahwa penganut satanik mendapat bayaran setiap minggunya. Adapun bayaran kepada pemuja setan tersebut, menurut Mongol bersumber dari sejumlah bisnis haram seperti film porno maupun narkoba. Dul Jailani. Putra ketiga musisi Ahmad Dhani, Abdul Qadir Jailani atau lebih akrab disapa Dul Jailani dulu juga pernah menyinggung soal dia tidak percaya pada Tuhan. Saat itu, pada sebuah wawancaranya bersama Ari Lasso, Dul Jailani terang-terangan pernah mengatakan bahwa dia tak percaya pada Tuhan.
Hal itu dikatakan Dul Jailani sebelum dia mengalami peristiwa mengerikan, yakni kecelakaan yang menyebabkan korban tewas. Adapun Dul Jailani terang-terangan mengaku bahwa dia sebelum kecelakaan adalah seorang yang ateis, tak percaya pada Tuhan. Taira menjajal dunia tarik suara tanah air sebagai salah satu penyanyi bawah asuhan Ahmad Dhani. Siapa sangka, Taira justru tidak percaya akan adanya Tuhan alias ateis. Parahnya, Taira menyatakan agama merupakan buatan dari manusia. Setelah sempat ateis, Taira memimpikan seberkas cahaya yang menanyakan siapa Tuhannya dan nabinya. Mulai dari situlah, Taira memperdalam agama Islam dan memutuskan untuk berhijab. Dr. Tirta. Tak disangka, Dr. Tirta mengaku sempat menjadi ateis. Pasalnya, orang tuanya berbeda agama yakni ibunya keturunan Tionghoa merupakan non-muslim, sementara sang ayah beragama Islam. Ia merasa tidak nyaman berada di lingkungan orang tua beda agama, hingga akhirnya memutuskan untuk ateis dan jadi mualaf di usia 23 tahun. Angela Gilsa. Artis Indonesia yang mengaku tidak punya agama berikutnya adalah Angela Gilsa. Dia sempat buka-bukaan di media sosial bahwa dirinya tidak mengikuti atau meyakini agama apapun. Tidak mengikuti agama apapun, tapi dekat sama Tuhan. Bingung gak, tutur Angela Gilsa di akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Dia kemudian menjelaskan bagaimana kedekatannya dengan Tuhan tanpa meyakini agama tertentu. Tuhan itu ada di dalam hati kita. Kita bisa komunikasi sama Tuhan kapanpun dan dimanapun. Bersyukur setiap saat, bersyukur atas hal-hal kecil, curhat sama Tuhan tentang harimu, keluhanmu, otomatis pasti langsung merasa tenang. God is love, tutur Angela beberapa waktu lalu. Uus. Pengalaman nyaris serupa terkait tidak percaya pada agama atau Tuhan juga menerpa komedian Uus. Komika asal Bandung itu pernah berujar jika ia ateis selama 6 bulan. Hal tersebut ia lontarkan dalam unggahan YouTube jeda nulis pada tahun 2020 lalu. Saya dulu sempat ateis juga gara-gara dulu basket. Saya sudah kerja keras ternyata saya dikasih cedera parah. Terus, jadi duit yang saya kumpulkan dari basket dipakai buat fisioterapi. Chef Haryo. Chef Haryo menjadi selebritis chef melalui program masak di televisi. Tetapi, kemunculannya tidak bertahan lama karena Chef Haryo menghilang. Saat kembali muncul ke dunia hiburan, Chef Haryo mengaku sempat menjadi ateis saat mengambil beasiswa ke Belanda. Chef Haryo lambat laun merasa tidak percaya kepada Tuhan, padahal kala itu Chef Haryo berstatus pemeluk agama Islam. Di sana saya menjadi sangat liberal, jadi berpikir bahwa saya bisa karena saya jujur karena saya, dan saya berprestasi karena saya, dan saya tidak punya agama pada waktu itu, tutur Chef Haryo di salah satu channel YouTube.